Halo teman-teman, kita ketemu lagi dan di video kali ini seperti yang bisa teman-teman lihat di judul ya, gue akan bahas sedikit atau review sedikit ya first impression dari rantai RK Chain yang baru nempel di Chester ini. Jadi ini nempelnya belum lama sih ya, belum 1000 kilo juga. Dan gue di sini mau cerita first impressionnya aja gitu. Nah sebelum kita ke first impression, kita lihat dulu barangnya dulu nih teman-teman. Nah jadi di sini ada sisa rantainya ya. Ada klipnya juga sama contoh o-ringnya yang nanti akan gue bahas. Nah, jadi rantai yang gue pilih ini adalah keluaran RK Chain, RK Takasago ya. Dia kodenya untuk R25 atau umumnya kelas 250 cc itu pakai kode 520 dan ini adalah tipe yang ring dan ringnya itu W-ring. Jadi kodenya MRU gitu ya. Nah, di sini sih tulisannya dia made in Jepang ya teman-teman kalau nggak salah. Kalau RK yang MRU itu. Kecuali kalau yang KSO, yang O-ring itu kalau nggak salah buatan Malaysia gitu ya. Ini gue pakai yang panjangnya 120L, 120 mata, tapi nanti kalau buat R25 yang masih gear standar, ini nanti teman-teman potong gitu. Karena kalau bawaannya R25 ini dia DID 520 VF dan panjangnya tuh 112 mata gitu. Jadi kayak agak nanggung sih ya sebenarnya. Mau beli yang 110 pasti kurang, kalau beli 120 ya mau nggak mau potong gitu, dan potongnya 8 mata gitu sih teman-teman. Dan untuk harganya ini pasarannya sih 1,3 ya, belum termasuk jasa pasang, karena ini teman-teman nggak bisa pasang sendiri rantainya. Kenapa? Karena dia ini walaupun di belakangnya tulisannya pakai klip gini ya, tapi ini aslinya nggak bukan pakai yang klip gini, tapi pakai yang di atasnya. Gue ngerti juga sih kenapa dikasih gambarnya yang gini ya, karena dia ini sistemnya nyambungnya tuh pakai rivet nih teman-teman. Mana ya, coba gue cari sambungannya. Nah jadi dia ini model sambungannya gini nih. Nah beda kan, kalau yang biasa sambungan bawaannya dia kayak gini, sementara kalau misalnya yang rivet dia ini kayak gini teman-teman bentuknya. Jadi beda ya, ada toolsnya sendiri, nggak bisa teman-teman pasang kayak misalnya yang o-ring gitu yang pakai klip itu nggak bisa teman-teman. Jadi ada alat sendiri, dan alatnya pun cukup mahal sih ya, harganya 1,5 terakhir gue inget tools dari RK-nya tuh. Gitu sih teman-teman untuk barangnya. Jadi tadi agak sedikit kelewat ya. Jadi yang gue pasang ini, dia ini adalah tipe shield ya. Jadi rantai itu ada dua tipe sebenarnya. Ada yang shield dan non shield gitu. Kalau misalnya yang non shield itu biasanya kelas 150 cc ke bawah pakainya yang non shield ya teman-teman. Dia cirinya lebih enteng, lebih minim friksi. Nih, ini contoh bekasnya ya. Ini triple S. Tuh, dia enak banget nih. Dia tuh kayak minim friksi, kayak bebas hambatan aja gitu. Cuman ya kurangnya dia perlu perawatan yang lebih sih. Jadi teman-teman harus rajin nyemprotin chain loop. Kalau enggak ya dalam-dalamnya bisa karatan, karena di dalam si bos ini nih, dia si asnya tuh grease-nya tuh nggak ada yang ngelindungin gitu. Jadi kalau kena hujan lama-lama kena banjir ya bakal rontok sih dia. Kalau udah rontok ya jadi cepet ngulur dan berisik gitu teman-teman. Itu sih kalau yang non shield. Nah untuk yang shield sendiri sebenarnya ada beberapa macam ya teman-teman. Jadi ada yang O-ring, X-ring gitu kan, dan ini adalah yang Y-ring gitu. Kita lihat bentuknya nih ya. Jadi ini adalah sealnya. W-ring itu bentuknya kayak gini teman-teman. Dan untuk melihat bentuknya W atau O atau gimana gitu, ini sebenarnya kita lihatnya dari arah sini teman-teman. Nah kalau dari arah sini, dia ini di ringnya tuh dia ngebentuk zigzag gitu, kayak huruf W gitu. Makanya ini disebutnya W-ring gitu. Nah terus di sini juga gue ada contoh O-ring ya. Nih kalau O-ring tuh kayak gini teman-teman. Mudah-mudahan kelihatan ya di kamera ya. Nah jadi dia ini beneran bulat aja kayak donat gitu. Tuh dia bentuknya O gitu, O seal. Jadi kalau misalnya ini kita black terus kita bedah gitu, itu bentuknya kalau yang ini W, huruf W gitu. Kalau yang ini bentuknya beneran O gitu, bulat gitu. Jadi kayak ring biasa aja, kayak donat sih ya gampangnya ya. Gitu sih teman-teman. Nah terus juga ini gue buat ngebandingin aja nih ya teman-teman. Ini adalah RK ukuran 520 dan ini adalah rantai triple S O-ring ukuran 420 gitu ya. Bedanya di mana sih 520 dan 420? Ini beda di mata ini ya teman-teman. Jarak antara pin rantainya atau mata rantainya. Kalau yang 520 dia itu lebih
lebih panjang, dan biasanya ukuran si rantainya tuh platnya tuh lebih gede teman-teman. Kalau misalnya 428 dia itu biasanya lebih kecil sih gitu. Kalau secara lebar nggak terlalu pengaruh ya, bahkan ini yang Triple S lebih lebar daripada yang RK O-Ring ini sih gitu. Jadi ini buat gambaran aja ya teman-teman, biar teman-teman nggak salah pilih rantai gitu. Terus untuk seal chain kayak gini, dia ini ada urutannya sih ya teman-teman. Jadi kayak hierarkinya, kalau misalnya gue urutin paling gampang tuh itu dari O-ring, terus yang kedua itu masuk ke U-ring atau enggak Z-ring ya, atau apapun itu bentuknya. Terus yang terakhir itu biasanya yang paling bagus, paling minim friksi dan paling awet itu ada yang namanya X-ring teman-teman. Cuman dia emang harganya juga paling mahal sih gitu. Jadi secara harga, secara kekuatan, secara performa itu udah kelihatan. Pasti kalau misalnya seal chain O-ring itu biasanya paling murah di dalam satu merek ya teman-teman. Misalnya di RK gitu, ini pasti yang O-ring itu paling murah. Terus misalnya ini U-ring itu naik lagi harganya di tengah-tengah, baru yang terakhir itu biasanya X-ring sih ya teman-teman gitu. Ini juga gue kalau misalnya ditanya maunya yang mana, maunya sih yang X-ring ya, cuman harganya ya lumayan sih teman-teman, sangat-sangat menguras kantong gitu ya. Nah terus kita lanjut soal impresinya ya teman-teman. Jadi ini kayak yang gue bilang belum 1000 km, jadi kayak kalau misalnya rantai baru itu kan masih banyak birisnya ya teman-teman, biris yang putih nih, dan itu biasanya sangat-sangat lengket. Nah itu kalau misalnya awal-awal baru dipasang terus teman-teman muter agak berat, itu wajar-wajar aja teman-teman. Jadi itu kalau misalnya teman-teman nggak suka, bisa teman-teman lap, terus kayak kasih chain loop lagi, terus dilap lagi ya, biar nggak melebar kemana-mana gitu. Kayak yang gue ini udah bersih ya, udah bersih dari grease gitu. Nah setelah gue pakai beberapa kali, ini impresinya tuh enak banget sih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita jalan, ini senyap banget, senyap, halus. Misalnya habis polisi tidur gitu ya, teman-teman ngegas itu nggak ada suara kecerak-kecerak kayak gimana gitu ya. Beda sama rantai bawaan sebelumnya yang mungkin salah perawatan kali ya, gue bisa bilang kayak gitu, karena bawaannya R25 itu udah 520 VF dan dia itu udah O-ring, dan harusnya itu kuat banget sih rantai. Cuman kalau salah perawatan tetap ya teman-teman bakal jebol-jebol juga gitu. Nah kalau misalnya dia ini karakternya dibandingin sama rantai bawaannya ya, dia ini lebih halus, buat akselerasi tetap enteng, cuman lebih smooth gitu teman-teman. Lebih pergerakannya tuh lebih smooth aja gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman mau hentak buka gas, dia nggak bikin berat gitu loh. Nah terus kalau misalnya kita puter nih, tuh kan halus banget ya teman-teman suaranya. Jadi kayak beneran minim suara aja sih gitu. Jadi rantai ini tuh dia intinya lebih senyap, lebih halus gitu ya teman-teman. Kalau soal enteng-entengan gue nggak terlalu ini juga sih, karena nggak ada alat ukur tesnya gitu ya. Biasanya feeling-feelingan kayaknya kurang enak kalau masalah enteng-entengan, karena nggak gue timbang juga gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau ganti RK yang U-ring gitu ya. Impresinya sih kayak gitu ya. Soal ketahanan kita akan lihat, harusnya sih ini lebih kuat dari yang O-ring ya. Jadi nanti kita lihat kalau misalnya udah berapa ribu gitu ya, mungkin gue akan bikin video lagi berapa kali nyetel gitu. Cuman yang menurut gue ini kalau misalnya teman-teman mau upgrade rantai, ini cukup worth it sih ya, walaupun kalau misalnya dibandingin sama DID bawaan R25 itu harganya hampir atau bahkan 2 kali lipat gitu ya. Itu sorry ya teman-teman, tadi ada motor balap lewat gitu sih. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung, mau ditanyain, langsung aja tulis di kolom komentar, nanti gua akan jawab. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Nanti kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Thank you teman-teman.